Selamat pagi teman-teman, pagi sekali karena baru saja aku selesai sholat subuh. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di Catatan Fafa. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman, aku baru saja dapat THR. Sebetulnya sudah aku dapat dari tanggal 25, tapi karena beberapa kesibukan, aku belum sempat alokasikan dana THR ini. Dan kebetulan karena aku mempunyai tabungan Ramadan, jadi segala urusan aku untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran itu sudah aku selesaikan dengan tabungan pribadi aku. Nah, teman-teman, itulah salah satu dari manfaat kita suka menabung. Jadi, dalam keadaan kondisi terdesak atau terjepit, kita bisa manfaatkan tabungan itu. Jadi, teman-teman, hari ini aku akan share bagaimana cara aku mengalokasikan dana THR ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya teman-teman. Nah, untuk dana THR ini biasanya aku akan bagi menjadi 6 pos. Yang pertama pastinya kita harus keluarkan dulu untuk zakat. Yang kedua utang jika ada. Yang ketiga untuk kebutuhan lebaran pastinya. Yang keempat untuk mudik atau kalau tidak kita gunakan untuk wisata lebaran. Yang kelima untuk ditabung wajib ya teman-teman. Dan yang keenam adalah untuk dana darurat. Udah jadi kebiasaan aku nih teman-teman ya. Jadi jauh-jauh hari sebelum lebaran tuh aku udah budgetin tuh uang lebaran tuh untuk apa. Misalnya nih kita baru saja lebaran ya. Nah nanti setelah Syawal lewat itu aku udah merencanakan lagi lebaran tahun depan itu akan aku gunakan untuk apa ya gitu. Jadi pada saat uang lebaran dapat aku udah tahu larinya itu uang larinya akan kemana saja. Nah, teman-teman, ini aku udah selesai buat catatannya. Jadi sekarang kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari kategori yang pertama yaitu zakat. Zakat di sini aku bagi dua menjadi zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini untuk membersihkan diri kita, sedangkan zakat mal untuk membersihkan harta kita. Untuk zakat fitrah di daerah aku itu udah ditentukan kalau menggunakan uang Rp32.000 per orangnya. Di rumah aku itu ada 4, jadi 32.000 kali 4, kemudian aku bulatkan menjadi 150.000. Sorry ya teman-teman, itu aku salah nulis, ada 5. Kemudian kita lanjut dengan zakat mal. Zakat mal ini udah ketentuannya kita keluarkan 2,5% dari 10 juta yang aku terima. Jadi aku harus mengeluarkan uang sebesar Rp250.000. Jadi total yang aku keluarkan pada pos zakat ini adalah Rp400.000. Kita lanjut ke pos berikutnya. Di nomor 2 ini ada pos utang. Jujur aja teman-teman, mungkin di awal-awal nikah, pos utang ini pada saat THR sering aku gunakan. Ngutang ini tidak dianjurkan teman-teman ya, tapi hutang itu tidak haram karena Rasul juga pernah berhutang. Menghutang yang diperbolehkan adalah untuk kebutuhan yang benar-benar urgent dan sangat mendesak, seperti misalnya untuk biaya sekolah anak atau untuk keperluan rumah sakit. Alhamdulillah untuk tahun ini THR tidak aku anggarkan untuk membayar hutang. Kita lanjut teman-teman ke kategori yang ketiga yaitu kebutuhan lebaran. Nah namanya juga THR ya, tunjangan hari raya. Pastinya yang utama adalah untuk kebutuhan lebaran. Jadi untuk kebutuhan lebaran ini kita harus list dulu kira-kira apa yang kita butuhkan pada saat hari raya nanti. Tentunya tidak berlebihan ya, tetap dengan menggunakan ajas hemat. Nah, di sini ada beberapa list untuk kebutuhan lebaran itu kurang lebih ada 6 list ya. Sekarang kita isi satu-satu. Di list yang pertama ada baju. Nah, untuk baju ini aku sudah beli ya kemarin menggunakan uang tabungan. Sepatu dan tas kayaknya nggak perlu. Kue lebaran juga aku udah menggunakan tabungan. Sedekah juga aku bongkar tabungan ya seperti pada video sebelumnya. Nah, jadi mungkin keperluan aku ada di ketupat atau makanan di hari raya untuk menyambut teman-teman atau saudara aku. Jadi di sini aku anggarkan Rp500.000. Kemudian di list terakhir ini ada ponakan. Ponakan aku yang masih kecil ada 6 orang, jadi aku rencananya akan kasih THR sebesar Rp100.000 per orang. Jadi di sini aku anggarkan Rp600.000. Kalau tahun-tahun sebelumnya keponakan aku tuh banyak yang masih kecil-kecil, tapi sekarang udah ada yang kerja sebagian, jadi meringankan juga.
Nah, sekarang kita totalin teman-teman ya. Di sini 500.000 ditambah 600.000, jadi total untuk kategori ketiga ini adalah 1.100.000 rupiah. Kita lanjut ke kategori yang keempat, yaitu ada mudik atau wisata lebaran. Nah, untuk mudik itu aku nggak pernah mudik karena memang semua keluarga besar aku ada di kota Bandung. Jadi biasanya tiap lebaran itu aku gunakan sebagai wisata lebaran. Nah, kita list dulu ya kebutuhan untuk wisata itu kira-kira apa aja dan berapa. Nah, teman-teman, ini sudah selesai aku list. Kebutuhan yang utama adalah hotel. Hotel ini kurang lebih satu harinya 500.000. Untuk 2 hari jadi aku anggarkan 1 juta rupiah. Kemudian untuk bensin, karena aku menggunakan kendaraan solar, maka di sini rencananya aku hanya anggarkan 300.000 rupiah saja untuk pulang pergi. Lanjut, yang list berikutnya ada makan. Untuk kategori makan ini, aku anggarkan untuk makan kami berempat untuk 3 hari kurang lebih, kemudian dalam seharinya makan 3 kali. Ini termasuk jajan dan lain-lain ya, jadi aku anggarkan di sini adalah 1.200.000 rupiah. Ini menurut aku agak leluasa ya, karena sekali-kali mungkin kita pengen makan seafood yang agak lumayan mahal menurut aku. Lanjut teman-teman, ini ke HTM, harga tiket masuk, atau misalnya nanti di sana tuh mau naik perahu dan lain-lain ya, atau mau snorkeling, jadi aku anggarkan di sini 500.000 karena rencananya aku mainnya akan ke Pantai Pangandaran. Nah, lanjut di list berikutnya ada oleh-oleh, di sini aku anggarkan 300.000 rupiah saja. List berikutnya ada jajan. Jajan di sini adalah beli makanan untuk di perjalanan. Nah, sekarang kita akan total ya teman-teman, total semuanya, kita pindah kertas aja. Jadi di sini setelah aku totalkan dari kategori mudik atau wisata lebaran ini, maka kita akan mendapatkan angka sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya untuk kebutuhan wisata lebaran ini akan aku tambahkan list biaya tak terduga sebesar 500.000 rupiah. Jadi total untuk kebutuhan wisata lebaran ini aku anggarkan adalah 3.500.000 rupiah. Selanjutnya yang kelima ada kategori tabung. Jadi ini harus aku anggarkan untuk ditabung. Biasanya aku menganggarkannya adalah 20%. 20% dari 10 juta sama dengan 2 juta rupiah. Nah teman-teman, hampir setiap lebaran aku selalu menyisihkan sebagian dari THR ini untuk kategori tabung, karena bagi aku THR itu adalah rezeki yang tak terduga dan yang aku dapat lebih dari yang aku butuhkan pada saat lebaran. Jadi sebagian pasti aku amankan untuk ditabung. Dan sisanya teman-teman baru akan aku alokasikan untuk dana darurat. Jadi untuk dana darurat ini aku nggak punya target harus berapa persen, yang penting sisanya aja. Itu pun kalau misalnya memang ada kebutuhan yang mendesak, mungkin aku gunakan sebagian ataupun semuanya. Nah, untuk menentukan dana darurat ini berapa, karena ini menggunakan sisa dari THR, jadi aku akan hitung dulu kebutuhan THR semuanya dari pos 1 sampai dengan pos 5, baru nanti akan aku kurangkan ke THR dan sisanya akan aku masukkan ke pos dana darurat. Nah, setelah aku totalkan semua dari mulai zakat 400.000, kemudian kebutuhan lebaran 1.100.000, kemudian untuk wisata lebaran 3,5 juta dan ditabung 2 juta, total semuanya adalah 7 juta. Jadi sisa dari 10 juta kurangi 7 juta adalah 3 juta yang akan aku masukkan ke pos dana darurat. Nah, jika semua pos udah kita rencanakan akan lari kemana uang THR kita, baru kemudian kita bagi uangnya sesuai dengan pos-posnya. Jangan lupa teman-teman, kita pisahkan pengalokasian dananya, penempatannya jangan disatukan dengan tempat penyimpanan gaji rutin yang biasa kita terima tiap bulan. Wah, kacau pastinya Mam kalau tidak dipisahkan. Pada saat ngeluarin sih enak, ngeluarin karena kelihatan uang banyak, padahal sebetulnya kan sebagian itu adalah uang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah teman-teman, itulah cara aku mengatur uang THR. Pastinya setiap orang, setiap keluarga berbeda-beda karena tergantung dari kondisi dan kebutuhan masing-masing.
Mohon maaf teman-teman, videonya nggak bisa aku lanjut untuk cash stuffingnya karena kebetulan lagi ada tamu. Jadi mungkin akan aku lanjut pada video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.